Singgah di kota Semarang, sahabat wajib mampir ke Sego Bancakan Pawone Simbah. Ini dia nih tempatnya. Sego Bancakan sendiri adalah masakan tradisional khas Jawa Tengah yang biasanya disuguhkan dalam acara kenduri atau syukuran atas sesuatu. Biasanya tuan rumah akan memasak dalam porsi besar dengan beragam lauk pauk dalam bentuk prasmanan beralaskan daun pisang. Kemudian para tamu dipersilakan untuk memilih sendiri. Nah, konsep itulah yang disajikan di sini. Dengan nuansa vintage khas Jawa sebagai interior, rumah makan ini ingin menghadirkan memori masa kecil pemiliknya bersama sang nenek. Dan berharap bisa membagikan pengalaman tersebut kepada para pengunjung melalui masakan khas Jawa Tengah ini. Kita pengennya membawa memori masa kecil yang mungkin udah dulunya dia zaman dulu itu di rumah Simbah kayak gimana, itu kita coba menghadirkan di sini. Dan untuk makanan yang spesial di sini itu ada cumi gendut, permangutan, garang asem, dan botok telur asin. Itu memang yang istilahnya customer dari luar kota pasti pada nyariin garang asem yang selalu sold out, botok telur asin itu juga selalu sold out. Ya, memang itulah tujuan utamanya. Rumah makan ini ingin meninggalkan kesan yang istimewa bagi setiap pengunjungnya. Salah satu yang terkesan adalah Nadia, yang datang jauh-jauh dari Medan untuk pertama kalinya dan langsung jatuh hati dengan Sego Bancakan satu ini. Yang paling nggak pernah ditemuin ya kalau di Medan ya, ini kayak garang asem. Ini kan kayak khas Semarang ya, jadi kayak baru pertama kali nyoba dan ternyata enak banget gitu. Dan terus tadi ada pepes ya, beli pepes, terus nasinya juga nasi liwet gitu. Buka sejak Desember 2022 di kawasan Kota Lama Semarang, rumah makan ini selalu ramai di jam buka pukul 8 pagi hingga 9 malam. Tidak hanya makanan berat, di sini sahabat juga bisa mencicipi berbagai jajanan jadul dan minuman tradisional. Dengan harga yang relatif terjangkau, yakni mulai Rp25.000, sahabat bisa menikmati cita rasa masakan khas Jawa Tengah ini seperti layaknya masakan rumahan yang dimasak oleh nenek sendiri. Ah, jadi kangen nenek nih. Dari Semarang, Jawa Tengah, Arista Damelia, Yasir Alam, RTV. Halo, selamat pagi sahabat RTV, selamat pagi juga Topan. Pagi Tasya, apa kabar Tasya? Baik nih, alhamdulillah. Kamu gimana kabarnya? Baik dong. Happy tentu ya? Happy dong, dan tapi ada juga yang tidak happy. Karena apa kemarin tuh? kan yang mendaftar ternyata bukan dirinya. Waduh. Wah, ini tentang politik nih. Waduh, itu agak-agak gimana gitu ya. Tapi ada dunia sepak bola juga ini lagi happy nih. Lagi happy dong, kita menang melawan Argentina ya. Nanti informasinya ya tentunya di Lensa Indonesia Pagi. Langsung aja yuk kalau gitu, ini dia Lensa Indonesia Pagi bersama saya Tasya Syarif. Dan saya Ahmad Topan. Kita beralih ke berita lainnya sahabat RTV. Hari kedua pendaftaran calon kepala daerah ini dimanfaatkan oleh beberapa calon kepala daerah untuk mendaftarkan diri. Nah, ini dari Surabaya, Jawa Timur ada pasangan Hovifah Indar Parawansa dan Emil Dardak yang mendaftar diiringi dengan kirab budaya. Ya, ini sedangkan di Serang, Banten, pasangan Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi juga mendaftar ke KPU Banten diiringi ribuan pendukungnya. Arak-arakan seni yang dihadiri ribuan orang mengantarkan Hovifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak menuju KPU Jawa Timur Rabu kemarin. Hovifah dan Emil Dardak menaiki uldaul, kereta seni tradisional khas Madura, menyusuri jalan di kota Surabaya. Di depan kereta ada aneka ragam kesenian daerah khas Jawa Timur, mulai dari Singo Ulung, Tari Remo, Jaranan, Reok Ponorogo, hingga Barongsai. Pasangan ini menyerahkan berkas-berkas sebagai kelengkapan administrasi. Selain itu, Hovifah juga menyampaikan 9 program prioritasnya. Visi yang kami usung adalah bagaimana mewujudkan masyarakat Jawa Timur yang adil, makmur, unggul, dan berkualitas SDM-nya menuju Indonesia Emas
2045. Pasangan Hovifah dan Emil Dardak diusung koalisi 15 partai politik peserta pemilu. 8 partai merupakan pemenang pemilu yang menguasai 72 kursi dari 120 kursi yang ada di DPRD Jawa Timur. Sedangkan dari Serang, Banten, ribuan pendukung pasangan Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi mengiringi pasangan ini mendaftar ke KPU Banten Rabu kemarin. Airin dan Ade berjalan kaki menuju kantor KPU Banten diiringi yel-yel dan kibaran bendera partai pendukung. Pasangan ini optimis setelah mendapat dukungan 2 partai utama yaitu PDI Perjuangan dan Golkar untuk mengikuti Pilgub Banten. Haji Ade dengan relawannya juga udah bergerak. Hari ini para partai-partai sudah sah mengusung kami, maka nanti kita akan komunikasikan, koordinasikan dan sinkronisasi dalam rangka pemenangan di tanggal 27 November nanti. Koalisi pendukung Airin dan Ade terdiri dari 6 partai politik peserta pemilu. Namun hanya 2 partai politik yang merupakan pemenang pemilu di Provinsi Banten, yaitu PDI Perjuangan dan Golkar. Kedua partai ini hanya menguasai 24 dari 100 kursi yang ada di DPRD Banten. Dari Surabaya, Jawa Timur dan Serang, Banten, Tim Liputan, RTV. Sementara itu, keluarga Presiden Joko Widodo eksis dan mengawal proses pendaftaran bakal calon kepala daerah. Di Medan, Sumatera Utara, ada menantu Presiden Jokowi yang mendaftar sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara. Dan ada juga putra sulung Presiden Jokowi yang merupakan wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, yang ikut turun ke lapangan mengawal pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah. Bobi Nasution yang adalah menantu Presiden Joko Widodo, Rabu siang mendaftarkan diri sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara ke kantor KPU Sumatera Utara. Bobi yang saat ini menjabat sebagai wali kota Medan mendatangi kantor KPU bersama istrinya Kahiyang Ayu yang adalah putri Presiden Jokowi menggunakan motor listrik, berkonvoi dengan bakal cawagupnya Surya dan para pendukung Bobi Surya. Pasangan Bobi Surya didukung 10 partai politik, 9 diantaranya adalah partai yang memiliki kursi DPRD Sumatera Utara. 9 parpol yang merupakan koalisi Indonesia Maju adalah Gerindra, Golkar, Nasdem, PKS, Demokrat, PAN, P3, PKB, dan Perindo. Dengan total kursi di DPRD sebesar 72 kursi. Sementara 1 parpol non-parlemen adalah PSI. Setelah melengkapi berkas pendaftaran ke KPU, Bobi akan mendiskusikan tanggal pemeriksaan kesehatan sebagai syarat pencalonan kepala daerah. Cek kesehatan tadi kita juga belum dapat formnya, ini bisa dari tanggal 27, ini disampaikan oleh Ketua KPU sampai ada tanggal 2 nanti. Kira-kira belum sampai? Nanti diskusi dengan Pak Surya. Tak hanya ikut berkontestasi, keluarga Jokowi juga mengawal proses pendaftaran pasangan cagup dan cawagup yang diusung Koalisi Indonesia Maju Plus atau KIM Plus, Ahmad Lutfi dan Taj Yassin di Jawa Tengah. Semarak dan meriah. Pasangan Lutfi Yassin datang ke KPU Jawa Tengah di Kota Semarang berpawai bersama para pendukungnya pada Rabu siang. Dan putra sulung Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, ada di kursi bagian depan mobil pawai yang dinaiki oleh Ahmad Lutfi dan Taj Yassin. Tak hanya ikut berpawai, wakil presiden terpilih itu juga mengawal Lutfi dan Yassin mendaftarkan diri ke KPU bersama pimpinan parpol pengusungnya. Saat ini Lutfi yang merupakan perwira tinggi Polri berbintang 3 itu bersama Taj Yassin didukung 8 partai politik yang memiliki kursi di DPRD Jawa Tengah. 8 parpol itu adalah PKB, Gerindra, Golkar, PKS, P3, PAN, Demokrat, dan Nasdem. Selain itu, ada PSI sebagai parpol non-parlemen alias tidak memiliki kursi di DPRD, bersama dengan Partai Buruh, PBB, dan Garuda yang juga mendukung Lutfi Yassin. Ahmad Lutfi pun mengaku tengah mempersiapkan diri untuk mengikuti tes kesehatan. Dari Medan, Sumatera Utara dan Semarang, Jawa Tengah, Wahyu Maulana, Aji Pasa, Luka Dinata, RTV.
Ya, sementara itu pasangan Pramono Anung dan Rano Karno dan juga Ridwan Kamil Suswono ini mendatangi KPU Jakarta untuk mendaftar sebagai calon gubernur dan wakil gubernur. Ini bagaimana peta kekuatan dari kedua pasangan calon jalur partai ini? Mari kita lihat bersama. Suasana Betawi tempo dulu menghiasi KPU Jakarta di hari kedua pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur. Bahkan pasangan Pramono Anung bersama Sidul alias Rano Karno tiba dengan menggunakan oplet yang sangat ikonik sebagai moda transportasi Jakarta zaman dulu. Majunya Pramono Anung sebagai calon gubernur DKI Jakarta juga masih melekat jabatannya sebagai sekretaris kabinet. Meski rangkap jabatan, Pram berjanji dirinya akan banyak meluangkan waktu untuk sosialisasi dengan masyarakat Jakarta. Undang-undang telah mengatur secara jelas seseorang pejabat negara apakah mundur atau tidak. Yang diatur mundur itu adalah TNI, Polri, kemudian ASN, dia wajib mundur. Sedangkan pejabat negara pengalamannya banyak, ada yang mau mundur, ada yang enggak. Terus terang secara pribadi saya tidak buka, saya sebenarnya menyampaikan itu, tetapi secara garis besar karena ini penetapan baru kemudian tanggal 22 September, saya akan bekerja seperti biasa. Saya akan menggunakan waktu saya untuk turun ke lapangan di luar jam kantor. Pasangan Pramono Anung dan Rano Karno diusung oleh PDI Perjuangan. Partai ini memiliki kekuatan 15 kursi di DPRD Jakarta. Sementara calon lawan Pramono Rano yakni Ridwan Kamil dan Suswono juga mendaftar di hari yang sama. Meski masih dalam tahap pendaftaran, namun ex-gubernur Jawa Barat ini sudah langsung berjanji siap mendukung klub sepak bola kebanggaan Jakarta, Persija, jika terpilih nanti. Semua kesehatan olahraga yang ada di Jakarta, khususnya yang sangat dicintai misalkan sepak bola, tentu kita akan dukung, kita maksimalkan, apalagi dengan brand dan klub Persija, dengan Jackmania-nya yang luar biasa, tentu kita akan dukung sebagai kewajiban pemimpin. Pasangan RK Suswono memborong dukungan partai politik. Ada 15 partai yang mengusung pasangan ini, baik di parlemen maupun non-parlemen. Secara peta kekuatan, koalisi partai pendukung pasangan ini sangat gemuk dan mendominasi jumlah kursi di DPRD Jakarta hingga 90 kursi. Lantas, apakah jumlah kursi di DPRD bisa menjadi jaminan kemenangan? Masih terlalu dini untuk disimpulkan, karena masih beberapa tahapan lagi yang harus dilalui para pasangan calon, termasuk tes kesehatan yang dilakukan pada 30 Agustus. Dari Jakarta, Salsabila Al-Katiri, Fajar Rizky, RTV. Meski sempat santer akan didukung PDIP di Pilgub Jakarta, namun hingga hari kedua pendaftaran, Anies Baswedan belum terdaftar di KPU. Ya, PDIP justru mengusung Pramono Anung dan Rano Karno dalam Pilgub Jakarta. Lalu bagaimana Anies menyikapi hal ini? Yuk kita dengar tanggapannya. Pertemuan kemana Pak? Dengan siapa Pak? Dengan beberapa orang. Pak internal Pak. Pak tanggapannya gimana Pak? Doakan biar semuanya berjalan lancar, Jakartanya maju, tenang, teduh, dan beristirahat. Pak, soal isu yang PKB itu benar nggak Pak? Yang bersurat. Situ, Pak. Belum tahu kita. Belum tahu Pak. Pak, tapi Pak Anies tahu kepastian PDIP nggak PDIP usung Bapak dari kapan dan dari siapa Pak? Iya Pak. Belum tahu kita. Ya. Belum tahu ya? Jadi belum tahu Pak? Iya. Ya. Siap, makasih ya Pak. Ya sahabat, pencalonan kepala daerah di pilkada kali ini tak lagi memakai syarat jumlah kursi yang ada di DPRD bagi parpol yang akan mengusung pasangan calonnya. Nah, putusan Mahkamah Konstitusi memakai syarat suara terbanyak sedikitnya 6,5% hingga 10% dari jumlah penduduk baik yang ada di provinsi maupun kabupaten kota. Benar nggak sih kalau peraturan baru ini menguntungkan kamu sebagai pemilih dan merugikan elit politik? Kenapa elit politik harus dirugikan? Kan pilkada ini untuk memilih pemimpin masyarakat di daerah. Mau tahu alasannya? Kita dengar sama-sama yuk penjelasan pakar komunikasi politik Kunto Wibowo. Nah, dengan adanya putusan MK ini tentu ini akan membawa yang pertama angin segar bagi pemilih bahwa
pemilih nggak usah khawatir nih, selalu ada pilihan di pilkada gitu kan. Tapi buat elit ini jadi sesuatu masalah yang bikin mereka pusing karena strategi awalnya misalnya ngeblok beberapa calon gitu kan, tiba-tiba atau beberapa partai tiba-tiba nggak bisa diblok gitu kan. Nah ini yang kemudian membuat konstelasinya pecah gitu kan. Dan akhirnya ketika secara strategi ya Mbak ya, ketika saya harus berhadapan, saya pengennya berhadapan dengan orang yang satu gitu. Tapi ternyata setelah putusan MK ini banyak calon lain yang sebenarnya saya nggak ingin ada di kompetisi ternyata masuk. Nah itu kan membuat strategi saya buyar dan bisa jadi saya malah harus melepas beberapa partai untuk juga memecah suara yang lain juga gitu kan, supaya ada calon baru. Kita ke informasi lainnya sahabat RTV. Apa jadinya jika sebuah gereja menyediakan candi sebagai tempat berdoa? Ini pasti unik banget ya Topan ya? Iya, keunikan ini tentu sudah dinikmati oleh warga Nasrani ketika beribadah di sebuah gereja di Yogyakarta. Lantas ada keunikan lain apa saja di tempat beribadah ini? Yuk kita jelajahi. Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus atau yang biasa dikenal dengan sebutan Gereja Ganjuran ini terletak di Padukuhan Ganjuran, Kelurahan Sumbermulyo, Kecamatan Bambang Lipuro, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Kompleks Gereja Ganjuran tergolong unik lantaran memiliki corak arsitektur candi. Di salah satu sudut bahkan ada patung Maria memangku Yesus yang juga dibuat mirip orang Jawa. Tak jauh dari patung itu, terdapat air yang mengalir dari bebatuan candi. Biasanya pengunjung memanfaatkan air itu untuk membasuh diri sebelum berdoa. Di pintu masuknya pun terdapat gapura candi yang megah dengan bentuk joglo Jawa yang berkarakter terbuka sehingga memudahkan pengunjung untuk beribadah. Selain itu, di samping gereja terdapat satu candi berukuran cukup besar yang menjadi ciri khas kompleks gereja. Sementara di sekelilingnya terdapat candi-candi kecil yang dapat digunakan untuk berziarah atau berdoa. Ya itu, saya berkesan situ, ada unsur Jawanya yang mungkin sekarang tidak pernah kita temukan gereja seperti ini. Beda dengan gereja Kristen mungkin ada yang kecil. Kompleks Gereja Ganjuran sendiri dibangun pada 16 April 1924 oleh Smutser bersaudara yang merupakan pengusaha pabrik gula. Gereja yang genap berusia 1 abad ini dibangun untuk memenuhi kebutuhan ibadah karyawan pabrik dan masyarakat kala itu. Beliau mengelola pabrik gula itu dari tahun 1912, namanya Pabrik Gula Gundang Lipuro. Lalu kemudian sekitar tahun 1920 beliau ingin juga memperkenalkan ajaran Katolik karena beliau beriman Katolik. Dan lalu setelah ada tanggapan, beliau membangun gereja. Saat ini Gereja Ganjuran dikenal sebagai gereja Katolik yang kuat akan unsur Jawanya dan terus dikunjungi rata-rata oleh 500 orang per hari dari berbagai daerah. Dari Bantul, Yogyakarta, Maulana Zubair, RTV. Ya sahabat, kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia membawa berbagai pesan damai mulai dari kemanusiaan, persaudaraan hingga pelestarian alam. Namun ada satu pesan khusus bagi Indonesia. Benar banget Topan, ini Indonesia sebagai negara mayoritas muslim terbesar di dunia diharapkan menjadi contoh negara cinta damai bagi seluruh dunia. Satu itu meneguhkan perjuangan gereja Katolik yang sekarang ini mau mengutamakan kebenaran, kebaikan, dan kesantunan. Satu, dua itu meneguhkan dan memberi apresiasi kepada gereja Katolik yang turut menyebarkan ajaran-ajaran Sri Paus berkaitan dengan kemanusiaan, berkaitan juga dengan kerusakan lingkungan, di mana gereja Katolik juga terlibat. Yang ketiga itu menghargai Indonesia sebagai negara besar, negara mayoritas Islam tetapi damai. Dan mudah-mudahan dengan harapan itu sebetulnya panggilan Indonesia untuk menjadi contoh dan teladan di Asia Tenggara atau Asia Pasifik. Informasi dari Lensa Arena tadi menutup jumpa kita di Lensa Indonesia Pagi hari ini. Saya Tasya Syarif. Dan saya Ahmad Topan, mewakili segenap kru yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian kamu, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.